Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Masih dalam segmen kajian mahfuzat dan motivasi Manjada Wajadah yang akan tayang setiap hari Jumat di channel YouTube Akbar Zainuddin. Setiap hari di channel YouTube Akbar Zainuddin akan berbeda-beda tema. Di setiap hari Senin, segmennya adalah inspirasi bisnis. Kita akan ngobrol, kita akan bedah berbagai usaha dari kawan-kawan yang sudah berusaha. Hari Rabu, inspirasi alumni pesantren, inspirasi sukses, ya inspirasi bangkit dari keterpurukan. Hari Kamis, Kamis menulis, ya khusus bagi teman-teman yang ingin menulis. Hari Jumat ini adalah hari motivasi mahfuzat, ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan kita. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya. Ini grosir baju, grosir pakaian muslim, mukena Bali, grosir fashion, macam-macam. Kania El Barka Surabaya yang sudah memberi baju cakep banget itu ya. Ini mudah-mudahan rezekinya bertambah, mudah-mudahan tambah sehat, tambah hebat, tambah berkah, tambah bermanfaat. Salam buat keluarga. Teman-teman boleh yang ingin beli baju, ingin bisnis baju dan fashion macam-macam, lihat saja Kania El Barka. Bagi teman-teman lain yang mau bermurah hati, produknya saya endorse, boleh juga. Silahkan kirim ke tim saya. Hari ini kita akan ngobrol tentang ketakutan itu menjatuhkan. Berani saja, jangan takut, karena ketakutan itu menjatuhkan. Mahfuzatnya adalah wannasu min khawfid dhulli fi dhulli wannasu min khawfil khata'i fil khata'i. Dan manusia pada saat takut akan kehinaan, ia pun akan terhina. Pada saat manusia takut dengan kesalahan, ia pun akan terjatuh dalam kesalahan. Ini mahfuzat yang sangat menarik, bercerita tentang kekuatan dan kehebatan pikiran. Mahfuzat pepatah Arab ini kembali menegaskan tentang kekuatan dan kehebatan pikiran. Pikiranlah pusat dari semua kehidupan. Pikiran itu yang mengatur, yaitu yang mengatur bagaimana hidup kita, bagaimana badan kita, mulainya dalam pikiran. Kalau dalam pikiran kita bilang semangat, maka pikiran itu akan memerintahkan sel-sel tubuh itu untuk semangat. Kaki kita, tangan kita, tubuh kita itu akan lebih semangat kalau pikiran kita bilang, ayo semangat. Sebaliknya, kalau dalam pikiran kita ada kata malas, maka itu memerintahkan seluruh tubuh kita untuk bermalas-malasan. Mengapa kemudian kita lebih senang di tempat tidur, lebih senang berleha-leha? Karena pikiran kita mengatakan malas. Ngapain kerja keras? Ngapain bangun? Nikmati saja hidupmu. Itulah bahayanya kalau terlintas dalam pikiran kita kata-kata negatif, maka itulah yang akan terjadi. Pikiran salah itu mengerikan. Pikiran negatif itu mengerikan. Orang yang jatuh terpuruk, ya, kalau dia tidak bisa menemukan titik bangkit dalam hidupnya, maka selamanya akan jatuh. Orang yang sedang sakit, kalau dia tidak bisa menemukan semangat untuk sembuh, maka selamanya akan sakit. Maka penting sekali para dokter, suster di rumah sakit,
kita di rumah itu menghibur orang-orang yang sakit, membangkitkan semangat hidupnya untuk sembuh. Kalau tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk sembuh, maka selamanya akan sakit. Karena tubuh itu menyembuhkan dirinya itu dimulai dari pikirannya. Orang yang menolak sembuh akan selamanya sakit. Maka kalau saya ditanya, saya akan memulai sesuatu, saya akan berbuat sesuatu, saya pengen bangkit, saya pengen berubah, saya pengen menjadi lebih baik. Dari mana mulainya? Mulainya dari pikiran, mulainya dari mengelola, mengubah sesuatu dalam pikiran kita. Itulah yang akan membuat kita berhasil. Jadi mulainya bagaimana? Beranilah. Ya, mulainya bagaimana? Beranilah. Berani melangkah. Langkah awal itu akan selalu terlihat sulit. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa kita mesti ratusan langkah naik ke atas. Candi Borobudur punya tangga yang luar biasa banyak yang harus kita lalui kalau mau naik ke stupa yang paling tinggi. Gunung Galunggung gitu ya. Ada berapa ratus anak tangga. Terus Gua Hiro. Saya suka sekali ini. Ada 1552 anak tangga hitungan saya. Kalau dihitung lagi beda lagi katanya. Ya, kita tahu bahwa ada 1.500 lebih anak tangga yang harus kita daki untuk sampai ke Gua Hiro. Kalau kita mikirkan kesulitannya, maka kita tidak pernah melangkah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sudah, fokus saja pada langkah pertama. Langkah pertama sudah kita lalui, alhamdulillah. Setelah langkah pertama sudah kita lalui, fokus lagi ke langkah kedua. Langkah kedua sudah kita lalui, fokus lagi pada langkah ketiga. Ada impian jangka panjang, tetapi yang harus kita lalui adalah langkah di depan kita. Kita tahu perjalanan kita panjang, tapi langkah demi langkah itu harus kita lakukan. Jangan terlalu mikir, aduh kesulitannya. Kita tidak diajarkan untuk memikirkan kesulitan itu. Kalau kita memikirkan kesulitannya, kita tidak akan pernah berani melangkah. Karena kita selalu percaya ya, bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada ceritanya di dunia ini kesulitan itu tidak ada jalan keluar. Kesulitan itu kemudian mentok, ya. Kesulitan itu kemudian buntu. Tidak ada. Kalau mentok, kalau buntu ya cari jalan ke kanan, ke kiri, ke atas juga masih bisa. Selalu akan ada jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Berani melangkah, berani action. Rencana tanpa action itu percuma. Rencanakan sesuatu, lakukan. Terus evaluasi, jangan lupa. Habis itu rencanakan yang baru lagi, lakukan lagi segera, evaluasi lagi. Rencanakan, lakukan, evaluasi. Rencanakan, lakukan, evaluasi. Itulah yang akan membuat kita berkembang. Keberanian kita untuk melakukan sesuatu, keberanian kita untuk action, keberanian kita kalau kita salah, itu evaluasi diri. Jangan menjadi orang yang selalu merasa bahwa kita benar. Kalau salah, evaluasi, terima saja itu sebagai sebuah kesalahan. Lalu perbaiki,
lakukan yang terbaik, perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi, begitu seterusnya. Itulah yang membuat kita berkembang. Karena kalau kita takut sesuatu, itulah yang akan terjadi. Takut salah, maka kesalahan itu akan terjadi. Takut gagal, gagal itu akan terjadi. Takut apapun, ketakutan itulah yang akan terjadi. Padahal sebenarnya biasanya yang terjadi itu tidak seseram apa yang kita takutkan. Ya, maka sebelum melakukan suatu, buang jauh-jauh pikiran negatif. Berpikirlah bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namanya the power of visualization. Visualkan apa yang akan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mau ngajar, visualkan hal-hal baik tentang murid-murid kita, apa yang akan terjadi di kelas. Itulah yang akan terjadi. Mau bekerja, visualkan hal-hal yang baik. Itulah yang akan terjadi. Ketemu klien juga sama. Visualkan hal yang baik. Itulah yang akan terjadi. Karena kalau kita visualkan, itu yang terjadi itu seperti apa yang kita gambarkan. Jangan belum apa-apa. Aduh, nanti gimana ya? 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 Itulah yang akan membuat kita gagal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai hari dengan visualisasi positif, pikiran positif. Itulah yang akan membuat kita berhasil. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setiap Jumat, kajian mahfuzat dan motivasi manjada wajada di channel YouTube Akbar Zainul